Sebelumnya saya melihat Islam ini remeh. Melihat Islam ini apalah. Saya dulu di kelas di SMA itu saya selalu mengejek selalu mengejek ibadah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah masih di channel kita Amal Jariah dengan Ana Diki. Alhamdulillah di sini juga kita kehadiran narasumber ya. Namanya siapa Mas? Anju, Masya Allah. Nanti ke depan nanti kita sharing-sharing dikit tentang perjalanan beliau. Insya Allah menarik banget ini. Tapi hari ini Ana ini sendiri. Biasa Ana sama temen nih. Nah kebetulan teman Ana ini lagi ada uzur lah. Makanya Ana sendiri gitu. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mas Anju. Ya, boleh dong sedikit sharing untuk sahabat Amal Jariah. Mungkin ada kisah yang amazing banget dalam hidup nih. Siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi untuk sahabat-sahabat Amal Jariah yang lagi nonton ini. Oke, bisa Mas? Bersedia? Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa jadi Amal Jariah ya kan, pahalanya dibalas sama Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai ya Mas ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Anju, bisa nggak ceritain sedikit aja nggak apa-apa tentang bagaimana perjalanan Mas Anju. Maaf sahabat, beliau ini seorang mualaf dan menarik banget kan kalau seorang mualaf. Oke, kita saksikan. Oke. Ya. Nama saya Anju. Sebelumnya agama saya Kristen Protestan. Kristen Protestan. Selama 17 tahun saya beragama itu. Selama 17 tahun agama keturunan. Lalu saya di kelas 3 SMK. Sebelumnya saya melihat Islam ini remeh. Melihat Islam ini apalah. Saya dulu di kelas di SMA itu saya selalu mengejek selalu mengejek ibadah Islam. Seperti sholawatan itu saya plesetkan, saya ejek lah selawatannya selama SMA. Lalu saat kelas 3 itu saya mengalami mimpi saya dihadirkan di tempat mana itu suasana itu gersang. Dan dihadirkan tuh dua jembatan, yang kanan bagus, yang kiri jelek, sama kecilnya sama. Lalu bawahnya itu ada kayak seperti api atau bara itu menyala dari bawah. Benda-benda itu terlempar dari bawah ke atas. Lalu saya ingin mau lewat yang kanan ini bersama kawan-kawan sekolah yang mayoritas muslim. Kebetulan sekolah itu di SMK Muslim. SMK mayoritas muslim. Muslim, bukan yang sesuai dengan agama kita, bukan ya. Waktu itu kan bilangnya Protestan ya. Protestan. Oke. Mayoritas muslim. Saya nyebrang lah lewat yang kanan ini, jembatan yang kanan ini. Saya sampailah di ujung dengan selamat kan. Sampai selamat. Lalu saya ditinggalin di situ. Dengan rombongan. Saya tinggalkan di situ sendiri. Saya ada pingin rasa kembali ke titik awal, tapi lewat yang jembatan kiri. Tidak lewat yang kanan. Satu saya masih sendiri kan, masih sendiri, belum berani. Lalu ada orang dulu seiman ya, sama-sama Kristen gitu. Ya, satu frekuensi dulu ya. Frekuensi ngajak saya untuk lewat bareng, tapi lewat yang kiri, nggak lewat yang kanan. Pada saat mau ngelewatin jembatan yang kiri itu, saya terbangun dari situ. Saya bangun, dalam hati itu ada tanya, apa ini? Kok mimpi saya begini? Dari situ saya udah mulai ya. nonton video debat. Dr. Zakir Naik video pertama saya tonton. Lalu saya tonton, saya konsultasi sama pendeta.
Oh, sama pendeta. Pendeta gereja di rumah. Terus respon pendeta gimana ketika datang cerita? Kan Respon- cerita pasti kan, iya. Mas ya? Responnya pertama kaget lah. Kaget. Dia saya cerita semua yang saya mimpiin. Terus dia tetap meyakini dengan agama Kristen ya kan. Dia yakini iman saya, yakini iman saya. Saya tanya kok begini begitu, Islam itu begini, terus kenapa Kristen begini? Allah kenapa di Kristen Allah? Iya. Itu jadi Saya kita tanya. pengen tahu lah ya soal Kristen. Sedangkan di Alkitab itu tertulis Tuhan itu satu, Allah Tuhan kita. Di Alkitab Allah Tuhan kita. Kenapa di Alkitab sudah tertulis, kenapa masih ada satu lagi gitu ya? Iya, masih belum ketemu lah siapa yang saya sembah. Iya. Yang benar yang mana waktu itu kan? Di Kristen juga saya ibadah ya ibadah, nggak ada tujuannya gitu. Oh, sekedar ngejalanin aja. Gereja ya sudah, kalau gereja. pagi minggu ke gereja gitu Udah, lepas itu udah. Saya nggak tahu aturannya di Kristen itu apa, yang nggak boleh apa, yang harus dilakukan apa. Intinya yang selama 17 tahun itu intinya gereja aja lah. Oh, inti ke gereja. Nggak tahu adabnya gimana, tujuannya gimana. Berarti nggak ngedalamin banget gitu? Enggak. Oh. Saya nggak nemu apa yang saya inginkan, nggak temu tujuan hidup saya lah. Hidup mau dibawa kemana gitu. Ini apa sih gitu ya? Terus saya pengen tahu, saya dalami, saya nonton video-video. Pertama otodidak aja nonton video YouTube. Itu Ustadz atau gimana? Ustadz. Dr. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik ya. Dari India ya kalau nggak salah ya, Zakir Naik iya, ya. Yang mengislamkan banyak orang lah ya. Terlebih ke go internasional ya beliau ya. Pernah ke Indonesia juga beliau. Iya. Itu beberapa hari kemudian saya mimpi lagi. Oh, 2 kali? Iya. Oh, pertama itu kan yang di jembatan. Nah, yang kedua ada lagi ya. Mimpi di suatu ruangan gelap. Gelap, saya duduk di situ. Tiba-tiba ada orang berjubah putih sama bersorban putih. Saya nengok ke atas, mukanya itu silau, bercahaya gitu putih. Saya diam, dia diam, sama-sama. Tapi kondisi di mimpi itu nggak tahu, cuma gelap gulita Gelap atau aja. di mana nggak tahu. Gelap, nggak tahu. Kayak di ruangan kecil, gelap. Pokoknya yang kelihatan itu cuma sorban dia, jubah dia, sama jubah. Muka dia putih. Mukanya nggak kelihatan putih, bercahaya gitu. Kaget, shock. Diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ngeliat ke atas, dia diam, saya juga diam. Habis itu bangun. Jadi pas bangun itu kerasa kayak seperti nyata. Makin kepo. Oh ya, jadi model mengerucut ya, semakin ngerucut nih ya. Makin kepo. Habis itu saya konsultasi lah sama Ustadz. Ustadz di sekolah itu ada Ustadz dari Temboro dia. Temboro di mana? Di Kediri. Kediri ya. Kalau nggak salah. Kediri, luar biasa. Nggak tahu kok. Temboro. Nggak tahu juga. Di Jawa pokoknya. Di Jawa. Daerah Jawa. Oke. Daerah Jawa. Pokoknya sebut aja Temboro. Oke. Next. Saya konsultasi sama dia jamaah tablik juga aja. Oh, beliau jamaah tablik. Jamaah tablik. Ya. Berarti Mas juga jamaah tablik? Setelah saya masuk Islam, saya kenal adab-adab Islam. Saya dari jamaah tablik ini. Terlebihnya lebih ke arah jamaah tablik ya kitanya ya. Kenal Islam ini, saya masuk Islam, kenal pertama jamaah tablik ini lah, yang ngajarin saya. Gimana cara makan, adab dari bangun tidur sampai tidur lagi itu jamaah tablik yang ngajarin. Insya Allah. Terus lanjut itu konsultasi sama Ustadz, konsultasi memperdalam. Terus H-1 Idul Adha. H-1 Idul Adha 2019. 2019 oh, 2019. Sholat habis Jumat, hari Jumat, habis sholat asar. Wah, bagus, pas banget itu ya. Saya syahadat di situ, ada Ustadz dari pondok pesantren juga datang ke sekolah. Di sekolah juga ada Ustadz, disaksi nama teman-teman sekolah, sama ibu guru, bapak guru. Jadi sebelum itu bersahadat, apa tuh persiapannya? Maksudnya mental yang yakin sama resiko nanti ke depannya. Oh, itu udah dipikirin ketiga ini. Makanya dari mimpi itu nggak selang sehari 2 hari saya syahadat. Oh, gitu. Seminggu nggak langsung
hari ini ngomong sama Ustadz, besoknya langsung syahadat. Oh enggak. Yakin. Ada jeda seminggu Yakin. dulu dan itu harus dipertimbangin dulu ya. Ustadz juga ngomong, ingat resiko kamu yang kamu tanggung nanti ke depannya gimana. Iya. Saya mikirin itu, keluarga saya positif nggak nerima, Iya. terus siap apalah yang saya tanggung nanti ke depannya. Udah dipikirin. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. siap menerima, yakin aja sama Allah. Syahadat. Syahadat, Insyaallah. habis sholat asar, Bisa asar. saksi teman-teman, Saksiin teman-teman, saksiin Ustadz. Ustadz sama Ustadz dari pondok pesantren juga ada Masya Allah, luar hadir biasa. di situ. Oke, setelah itu kondisi apa yang dirasain Kondisi setelah menjadi seorang mualaf? godaannya lebih kuat, godaan, Godaan ke lebih ke Menggo- internal iya, untuk pribadi, iman kita ini iman kita. Oh, makin gitu. kuat goyahnya. Itu gimana, Mas? Ya, kalau kita nggak gabung sama orang-orang soleh, Oh iya, kita akan goncang juga, oh iya, goyah, goyah. pengen balik lagi gitu ya. Ada nggak sempet berpikir pengen balik lagi? Enggak, kalau pikiran kayak gitu enggak. Enggak, cuma Maksiat, kadang itu ajak itu, iya ya, siap. tergantung kita ya. Ya, cara menghindarinya itu ya gabung ya, ikut Gabung ya, jamaah tablik ini, jamaah tabligh, sering ikut ketemu kajiannya. orang-orang soleh ya kan, dan iman di situ kita semakin bertambah. Kadang naik, kadang turun. Masya Allah. Udah dihadirin godaan ya di Iya. dalam diri gitu. Jadi- Jadi harus ketemu dengan orang-orang soleh untuk ngebentengi semua itu ya. Perisai ya. Kadang iman juga kan, kadang lagi naik, kadang turun. Nah, Iya, pas turun ini nama ya. kita gabung sama orang-orang soleh ini. Masya Allah. Duduk. Petir. Pas banget. Oke, next. Saya nih punya pertanyaan nih. Cuma ini agak lebih apa ya? Lebih nggak enak sih sebenarnya kalau diomongin. Tapi emang harus diomongin sih. Gini, respon keluarga itu gimana? Dan ini sebenarnya takut sih, ini kan yang bener-bener terlalu ini ya dilihat. Tapi ya mungkin bisa nggak dibagi, Mas Anju? Apa nih respon keluarga? Respon keluarga ya jelas kaget, Kaget, shock, shock, belum, histeris pasti. iya histeris. Dari nenek moyang itu belum ada yang Islam, Jadi dari buyut ya itu. dari buyut sampai 7 turunan Nggak ada. saat ini Nggak ada yang nggak Islam. ada yang Islam. Nggak ada yang Benar-benar pure itulah agamanya gitu Iya. kan ya. Terus di saya inilah Islam, pas sampai saya baru ada Islam di keluarga. Masya Allah. Jelas, apalagi ibu lah, shock dia, Ibu shock. nangis, Nangis. histeris, nggak terima. Eh. Saya juga inilah ngelihatnya sedih lah. Sedih pasti. Kita sebagai anak pasti kan ya, apalagi kita sempat di rahim dia, di Iya. perut beliau ya kan, ngerasain apa kontak batinnya dapat banget ketika beliau sedih gitu. Tapi kan itu Namanya udah keyakinan diri. iya pilihan Mas Anjo ya. Kalau udah masuk Islam juga kan bukannya membuat kita jauh dari keluarga. Bener. Kalau kita Justru ngajarin untuk mempererat tali silaturahmi, terlebih ke orang tua ya kan. walaupun berbeda agama gitu, Iya, tetap terjalin terjalin hubungan adab-adabnya. dengan orang tua. Orang tua Se- seperti itu. ada butuh sebulan. Untuk Sebulan itu bentrok lah sama keluarga. Yang saya lakuin untuk agama Islam ini pastilah selalu ditolak sama mereka. Tolak, nggak boleh. Selalu ngajak saya ke gereja setiap hari Minggu, ayo ke gereja. Tapi saya nolak lah. Agama saya udah Islam. oh gitu. Kenapa saya masih Tetap diajak ke yakin gereja? aja ya Mas Anjunya ya. Iya. Marah nggak Mas Anju kalau diajak Enggak. ke gereja? Diam aja. Ayo dong ke gereja gitu. Enggak. Diam aja Mas Anju. No respon. Cuman apa? dalam hati aja, ini udah agama saya, Iya. ngapain diajak? Iya, iya. Lebih Diam ke aja. situ ya. Iya. Nggak ngebantah, jalan. Diamin aja, biarin aja. Orang tua. Bagaimana haubat yang lain, keluarga yang lain? Pasti kan ada nih
keluarga yang lain, apalagi dari Medan tuh kan pasti kental di sana. Kental banget. Kental budayanya, kental agamanya juga, Iya. kental Marganya Siombing. si Hombing. Dia orang juga kaget, Kental ya si Hombing ya. dia orang kaget, kok kamu beda sendiri gitu. Terus saya jawab lah, saya nggak beda, saya tetap keluarga Siombing, saya tetap gabung sama Siombing, saya tetap silaturahmi sama Siombing, cuman keyakinan saya aja berbeda. Terus dia tetap sama dia orang tetap diajak, udah ayolah. Cuma dengan cara mengajak mereka itu gimana? Apa dengan cara? Biasa kan ada yang keras nih, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau keluarga nggak ada yang keras, Oh nggak ada. cuman ngomong kamu nggak kasihan sama mama, Oh lebih ke situ ya. malah membawa ibu untuk kamu nggak kasihan dah sama mama kayak gini kayak gitu, ngeliatnya kayak gini kan diam aja dia. Enggak lah, kan saya masuk Islam, saya pergi nggak saya dari rumah, saya gituin, saya menjauh nggak dari keluarga. Emang saya melihat sama orang ala apa gitu, kita udah beda loh, lo gua Islam, lo bukan Islam. Tapi kan saya nggak kayak gitu, saya tetap gabung. Kalau ada kumpulan keluarga saya gabung. Tetap ya. Kalau waktunya sholat ya udah saya sholat, saya pergi. Benar-benar. Itu gimana? Berat nggak sih? Karena gini, itu kan pasti berhubungan dengan masalah internal ya, masalah dari dalam ya kan. Sedangkan kalau kita ada sesuatu masalah, itu kan balik ke keluarga, bener nggak sih? Kita balik ke keluarga, kita sharing nih dengan orang tua. Sedangkan dalam keadaan Mas Anju yang saat ini gitu, dalam keadaan ini yang seharusnya kita ada something, ada masalah, kita sharing dengan keluarga, itu bergesekan nggak sih? Pasti kan pengen sharing apa sesuatu ya gitu kan sama ibu gitu misalnya. Kalau bergesekan nggak sih? masalah sharing tetap Oh tetap nggak bisa ya? nggak bergesekan, Oh nggak. malah ya normal Oh tetap kayak normal. dulu. Alhamdulillahnya itu Normal. kita sharing ke ibu, gini, ibu juga ngasih jalan keluarnya. Oh itu udah terlepas soal agama deh, Iya. soal keyakinan deh, itu masih bisa terjalin. Kalau soal Dengan keyakinan nggak ada sharing gitu, Kalau untuk yang ini keyakinan tapi kalau untuk yang lain masih bisa ya. masih bisa. Oh gitu, masya Allah, luar biasa. Selain dari internal, ada nggak eksternal di luar? Apa kerabat? Ajak gitu. Iya, Kalau kerabat lebih cuek, lebih cuek atau menghujat? Biasa menghujat enggak, Oh, paling cuek aja yaudah. terserah lo gitu. Tapi sampai di sini aja kata beliau gitu kan? Enggak. Memutuskan Iya, keluarga gitu, enggak. Oh, kitanya aja gitu ya. Iya. Gimana seharusnya gitu ya. Sholat yaudah lah, biarin, udah agama dia. Oh gitu. Kalau untuk keluarga itu nggak ada yang memutuskan silaturahmi, nggak ada. Masya Allah ya, luar biasa ya. Biasanya kan kalau kita udah berbeda keyakinan diusir dari rumah nih. Kamu kan keluarga saya lagi, kamu udah saya coret dari kartu keluarga saya. Nah ini enggak, malah saya tetap diterima di rumah. Apa yang saya lakukan untuk agama ini malah tidak ada bentrokan lagi lah. Iya. Mulus, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu kita dikasih rezeki sama Allah, kita dapat hidayah, terus ditemuin sama istilah keluarga yang benar kata Mas Anju tadi kan, yang kita dengar pengalaman orang ketika beliau beralih gitu soal keyakinan. Biasa kan ya kata Mas Anju gitu, ada yang get out, usir segala macam gitu kan. Tapi alhamdulillah kan kita ditemuin di sini ya. Semua kan karena rahmat Allah gitu. Masya Allah. Oke. Oh ya, by the way, apa kegiatan? Kegiatan baru selesai diklat sih, lagi nunggu pembukaan lowongan pekerjaan. Oh, oke. Mudah-mudahan lancar lah ya ke situ ya. Alhamdulillah. Depannya. Terus balik lagi ya, saya putar ceritanya ke awal ya. Katanya kan pertama itu sebelum beralih, katanya kan kata Mas Anju, apa sih kayak kita dengar ceramah gitu kan, apalagi terlebih katanya sempat diceritain soal kayak apa 212 Iya. itu
males banget ya dengernya ya? Apa gimana? ngeliat berita itu kan apalah kayak gitu. Berlebihan. Rame-rame, Aha. lebay. Lebay. Kayak menganggap itu Menganggap gitu. gimana apa ya bahasanya? Nggak ada aturan gitu. Rusuh lagi. Rusuh. Udahlah, ngapain kayak gitu Ngapain ya? Sempet Seharusnya. nganggap remeh di orang lah. Oh iya. Tapi sekarang malah saya yang Ya, jatuh cinta. malah berbalik ya. Tapi lagi dulu sama Habib Rizik gitu. Paling nggak sih saya. Sama Habib. Habib Rizik Beliau ya, Habib Rizik ya. paling nggak suka. Keras ya. Terlalu keras. Selamanya terlalu Ya, apa? ngena. Tapi Ngena lah, nendang lah ya, tapi ceder gitu. kalau pas giliran masuk, oh iya. Ini loh. Ini lah. Bener yang diomongin dia. Tujuan gue ini di sini gitu kan. Pas sebelum kita masuk, ya emang kita nganggap dia Rasanya. nganggap negatif. Pas kita masuk ke dalamnya itu, yaudah itu bener yang diomongin. Nggak ada salah yang diomongin. Poinnya di situ ya. Ya, Malah jatuh cintanya sama beliau yang sekarang lagi dihukum ya. Masya. Kita doain ya, semoga dipermudah Iya. segala peradilan yang ada di Indonesia, insya Allah. Oke, Mas Anju, ada nggak pikiran gimana ya? Pikiran dulu kan beda nih keyakinan nih. Sekarang kita memeluk agama Islam. Iya. Sempat mikir nggak? Kok gue bisa ya begini? Sempat nggak mikir? Jadi lebih ke bertanya pada diri sendiri. Kalau perbedaannya ini paling lebih jelas tujuan. Oh, jadi nilai diri sendiri kalau kesini ini lebih jelas, gitu, Iya. lebih dapat. Lebih dapat. Apa yang hidup ini, apa yang dituju ada lah. Oh, gitu. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya kosong. Hampa. Selama 17 tahun 17 tahun memeluk agama. lain gitu ya. Non Islam. Dan ketika memasuki atau memeluk agama Islam, saya lebih tahu. lebih terbuka, open minded, tahu tujuan, Lebih jelas lebih jelas adab-adabnya, adabnya. tujuan hidup ini apa kita ini kan nggak cuma di dunia ya, nanti masih ada di alam barzahnya, Iya. sidangnya, tuntutannya. Nyangka nggak sih kayak gini? Nyangkanya ya, alhamdulillah nyangkanya ya. Sempet kadang kan kita nggak nyangka ya, kadang gitu kita nggak nyangka apa yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita contoh kecil rezeki ya kan, kita ketika kita nggak punya apa-apa, tahu-tahu kita dapat rezeki berupa harta benda, dan itu menurut saya juga nggak nyangka gitu. Nah, analoginya kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak Mas Anju, nyangka nggak sih ini lebih dari lebih dari apapun loh, keyakinan gitu kan. Ketika beralih gitu soal keyakinan, nyangka nggak sih, ya Allah, kok bisa kayak gini ya gitu. Nggak nyangka bisa dapat hidayah kayak gitu. Iya, Ada sempat ya. Tapi mikirnya apa di situ? Oh, ini Alhamdulillah. hidayah dari Allah gitu ya. Alhamdulillah, bukannya malah kok gua jadi gini. Oh gitu. Bukan kayak gitu. Malah Alhamdulillah. berpikir, alhamdulillah, bersyukur, udah Lebih pas, sudah paham, ditempatin, lebih gitu. tahu. Lebih tahu ya, masya Allah. Bukannya gua nyesel gua Oh ya. kayak gini. Tapi nggak ada rasa menyesal sedikit. Enggak ada. Malah bersyukur ya Mas Andri ya. Masya Allah. Kan dengar kata Ustadz ya, namanya seorang mualaf itu kan seolah-olah dia itu balik fitrah gitu, kembali seperti bayi kembali gitu ya. Jadi seolah-olah dosanya itu tidak ada gitu, diampuni. Makanya kadang kalau kita bandingin sama yang udah memeluk agama gitu, kadang ya kita suka prihatin dengan diri kita sendiri. Masya Allah, bersyukurnya betapanya dia, ya Allah kenapa mantep banget gitu loh. Bahkan ya Allah, kadang ada sifat iri-iri dalam kebaikan kan dibawain kan ya Mas Andri ya. Masya Allah, dia bisa bersih kembali, Masya Allah gitu, seneng gitu. Ya bener kan gitu ya Mas Anju? Ya. Mas Anju, sekarang ruang lingkupnya di mana? Cara bergaulnya? Apa kita biasanya
Kalau saya kan kayak ada modelnya forum komunitas gitu. Kalau misalkan ke kayak Mas Anju ada pasti kan komunitas apa gitu kayak yang berbau aktivitas rohani. Paling religi, ngikut di kajian kajian malam Jumat. malam Jumat. Kalau ada ustadz dari mana gitu, misalnya di masjid di Bandar Lampung ini saya datengin. Kayak kemarin gitu. Ustadz dari Sulaiman saya datengin. Saya datengin kajian-kajiannya. Kalau mingguannya pas setiap malam Jumat sih ke pondok. Oh, pondok. Oh, berarti Mas Anju mondok juga nih. Enggak, datang aja. Oh, datang ke pondok Setiap aja. malam Jumat kan Ada- ada ini apa rutinitas mingguannya. Oh, seperti contohnya kayak kajian gitu kan. Masya Allah. Etikap sama Oh, berarti ya alhamdulillah ruang lingkupnya udah satu Ya, frekuensi semua mendukung. ya. Mendukung support semua ya. anak muda di rumah juga mayoritas muslimnya mendukung. Mendukung semua. Ngerangkul ya. dia orang. Ngerangkul ya. Alhamdulillahnya. Bahkan kagum gak sih? Pasti mereka kagum dengan Mas Anju. Jauh, Mujarah nggak pernah ngomong. Iya, gak pernah ngomong. Tapi kalau saya sih kagum. Mungkin mereka malu dengan Mas Anju. Masya Allah, alhamdulillah. Lebih merangkul, lebih Lebih ya. ngajarin juga dia orang. Kayak gini loh. Ya, alhamdulillahnya ditemuin orang-orang kayak gitu. Temuin kayak gitu ya. Sempat ketemu ini enggak dengan yang non Islam beda gitu. Sempat kita mau berdakwah Dakwah ke yang non Islam. Karena gini loh. Contoh kecilnya di gue gitu loh. Gue udah alhamdulillah di sini gue dapat ketenangan dan arah tujuannya lebih detail dan jelas gitu. Sempat nggak pengen ya dengan kerabat yang non Islam berdakwah. kepengen sih ada, tapi Tapi belum ngelakuin. belum ngelakuin. Pengen nyampein, Pengen nyampein. tapi belum pas. Oke. Kenapa pengen nyampein? Nyampaikan bagaimana dia orang itu bisa mengucapkan kalimat syahadat, bisa beriman sama Allah Subhanahu wa taala, tapi belum pas lah. Belum. Oh, paling cuma soal perkara waktu doang ya. Iya, Waktu yang pas ini. Karena ya kita sampaikan. ya benar. Saat ini kan kita juga lagi berbenah gitu ya, Mas ya. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan ceritanya Mas Anju jadi inspirasi untuk kita semua bahwa di dunia ini apa yang nggak mungkin gitu. Bahkan di hidayah itu bisa aja menghampiri kita. Yang cuma yang satu, namanya datangnya hidayah ya harus dijemput ya, Mas. Mas Anju benar nggak? Benar. Kadang kita tuh suka nggak sadar di depan kita ada hidayah, tapi kita nggak kita jemput. Gitu. Allah itu selalu ngasih sinyal soal tentang hidayah. Perkara kitanya aja gitu mau jemput atau enggak. Gitu. Oke. Paling itu aja dari kita. Oh iya, Mas Anju satu lagi. Ada nggak nih pesan-pesan buat sahabat amal jariah? Pesan yang positif apa gitu, yang buat jadi inspirasi untuk teman-teman sahabat kita. Apa nih pesan entah ya seputar yang kita bicarakan. Ya, kuatin keyakinan iman kita, terus beribadah walaupun dosa kita banyak. Sampaikan kepada orang tentang kalimat thayyibah la ilaha illallah, bahwa mengakui tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana caranya seluruh umat manusia ini mengatakan itu? Karena barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali saat hidup, pada masa hidupnya, insyaallah ia akan masuk jannah. Amin ya rabbal alamin. Intinya berdakwah lah. Berdakwah ya. Berdakwah. Mau sampai ke kapanpun Dakwah. sudah sampai ke liang lahat. Sampai akhir hayat Ya, dakwah. Masya Allah. Luar biasa. Ya, itu aja sih sahabat perjalanannya, mulai dari memperolok soal agama Islam, akhirnya ditumburin dengan mimpi, dan mimpinya juga 2 kali lah. Masya Allah, luar biasa ya Mas ya. Ketika itu harus bertumburan dengan keluarga, itu berat banget gitu kan Mas ya. Keluarga, tumburan lagi, bergesekan lagi, udah lagi itu belum lagi kita harus kita kejar itu orang-orang soleh gitu kan. Kalau nggak dikejar, ya bener kata Mas Anju,
iman kita lepas. Nah itu yang dikhawatirin kan. Nah, Masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah Mas Anju udah sampai di titik sekarang ini gitu lah, yang udah mulai pembenahan ya kan Mas Anju ya. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah ya yang disampaikan Mas Anju ya untuk sahabat-sahabat dan jadi inspirasi untuk kita semua gitu. Oke, itu aja sih sahabat. Sebelum saya akhiri, tetap dukung channel kita dengan cara subscribe, like, and share. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.